Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap tanggal 7 Februari kita merayakan Santa Coletta dan Santo Ricardus. Berikut adalah biografi Santa Coletta. Santa Coletta lahir pada 13 Januari 1381 dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Robertus ayahnya adalah seorang tukang kayu yang taat beragama. Demikian juga dengan ibunya, Margareta. Coletta merupakan karunia istimewa dari Tuhan kepada kedua orang tuanya yang tidak putus-putusnya berdoa memohon kelahiran seorang anak. Putri kesayangannya ini diberi nama Nicoletta sebagai penghormatan kepada Santo Nicholas dari Tolentino, perantara doa mereka. Dia dibesarkan dan dididik dalam adat kebiasaan Katolik yang berlaku pada masa itu. Ketika menginjak usia muda sepeninggal orang tuanya, Nicoletta hendak dikawinkan dengan seorang pemuda baik-baik atas anjuran pastor parokinya. Namun, dengan tegas Nicoletta menolaknya. Ia telah memilih Kristus sebagai mempelainya. Untuk mempertegas hubungannya yang akrab dengan Kristus, Nicoletta masuk menjadi anggota ordo ketiga Santo Franciscus. 4 tahun kemudian, Coletta mengalami suatu penglihatan gaib. Ia diminta oleh Santo Franciscus untuk memulihkan kembali peraturan-peraturan dalam biara suster-suster Claris. Atas izin Paus Roma, Coletta mulai menjalankan tugas berat itu. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia berhasil menata kembali corak hidup membiara dengan disiplin yang baik di 17 buah biara, terutama di Belgia dan Prancis. Kesalehan hidup dan kebijaksanaannya menjadi landasan keberhasilannya. Seperti Santo Franciscus, Coletta pun sangat menyayangi anak-anak kecil dan binatang. Di kalangan pemerintah, Nicoletta memainkan peran yang sangat besar karena usahanya menghentikan pertikaian antara raja-raja dan percecokan di dalam keluarga-keluarga bangsawan. Coletta meninggal dunia di Gent, Belgia pada 6 Maret 1447. Biografi Santo Ricardus. Ricardus dikenal sebagai seorang ayah yang saleh. Anak-anaknya dibesarkan dan dididik menjadi orang yang takut akan Allah. Ia pun mempunyai hubungan baik dengan para rahib. Ketika Willibaldus, anaknya yang sulung menderita sakit berat, Ricardus yang saleh membawa dia kepada seorang rahib kenalannya untuk didoakan memohon kesembuhan. Ternyata berkat doa dari rahib itu, Willibaldus sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, Ricardus mempersembahkan Willibaldus kepada Tuhan. Lebih dari itu, ia mengizinkan Willibaldus menjadi seorang biarawan dan misionaris bersama adiknya, Wunibaldus dan Walburga. Ketiga bersaudara ini ternyata menjadi abdi Allah yang saleh dan kemudian dihormati gereja sebagai orang kudus. Ricardus sendiri kemudian mengikuti jejak anak-anaknya menjadi pertapa. Ia meninggal dunia ketika sedang berziarah ke Roma. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus.
Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku daripada hidup santo dan santa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.